warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memenuhi ujian akhir semester Psikologi Perkembangan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Siska Novra Elvina SOS MA. Kami akan menjelaskan mengenai kebahagiaan dalam rentang kehidupan. Di sini saya akan menyampaikan materi kelompok saya, yaitu tentang kebahagiaan pada usia bayi dan usia dini. Yang pertama, usia bayi. Bayi menunjukkan kebahagiaan melalui senyuman, tawa, dan gerakan tubuh. Kebahagiaan pada bayi sering dipicu oleh interaksi dengan orang tua atau pengasuh, seperti bermain, mendengar suara lembut, atau mendapatkan perhatian langsung. Kontak fisik seperti pelukan, gendongan, atau menyusu memberikan rasa aman dan bahagia. Faktor yang meningkatkan kebahagiaan bayi seperti kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu nutrisi yang cukup, tidur yang berkualitas, dan lingkungan yang nyaman. Baik, yang kedua yaitu usia dini. Kebahagiaan ditunjukkan melalui ekspresi seperti tertawa, bermain dengan penuh semangat, atau berbagi dengan teman sebaya. Anak mulai menunjukkan preferensinya terhadap aktivitas tertentu yang membuat mereka senang, seperti bermain di luar, menggambar, atau mendengarkan cerita. Faktor yang meningkatkan kebahagiaan pada anak usia dini yaitu interaksi positif dengan keluarga, seperti dukungan emosional, pelukan, atau validasi dari orang tua. Baik, ada kebahagiaan pada masa usia anak sekolah dan masa puber. Faktor-faktor kebahagiaannya ada yang pertama, prestasi. Anak merasa bahagia saat mencapai keberhasilan di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, hubungan dengan teman. Bermain dan memiliki teman sebaya yang mendukung menjadi sumber kebahagiaannya. Yang ketiga, dukungan keluarga. Lingkungan keluarga yang stabil memberikan rasa aman dan nyaman. Pada masa puber, tantangan emosional dapat memengaruhi kebahagiaan, tetapi dukungan sosial yang kuat menjadi penyeimbang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kebahagiaan pada masa usia remaja. Ada beberapa faktor pendukung kebahagiaan pada masa usia remaja. Yang pertama yaitu hubungan sosial yang positif. Hubungan dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor pendukung kebahagiaan pada masa usia remaja. Dukungan emosional dan rasa diterima dalam sebuah kelompok memberikan rasa aman dan nyaman bagi seorang remaja. Yang kedua yaitu pencapaian dan pengakuan. Seorang remaja merasa sangat bahagia ketika mereka mencapai sesuatu, baik itu dalam akademik, olahraga, ataupun ekstrakurikuler. Dan rasa pengakuan dari orang lain dapat meningkatkan rasa kebahagiaan bagi seorang remaja. Yang ketiga yaitu penerimaan diri. Proses pencarian jati diri dalam seorang remaja adalah fase yang sangat penting, karena kebahagiaan dapat dicapai ketika kita sudah menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kebahagiaan pada masa usia dewasa awal. Usia dewasa awal adalah masa di mana individu mulai membangun karir, membentuk hubungannya romantis yang serius, dan menentukan arah hidup dalam jangka panjang. Kebahagiaan pada masa usia dewasa awal berasal dari pencapaian pribadi, keberhasilan dalam hubungan, dan kemandirian finansial. Tantangan yang menghambat kebahagiaan masa usia dewasa awal, yang pertama itu stres akibat tekanan dalam pekerjaan, kesulitan membangun hubungan stabil, dan ekspektasi sosial dapat menjadi hambatan. Pendekatan untuk meningkatkan kebahagiaan pada masa usia dewasa awal dapat dilakukan dengan manajemen stres, menetapkan tujuan yang realistis, serta menjaga keseimbangan hidup dapat membantu meningkatkan kebahagiaan pada masa usia dewasa awal. Kebahagiaan pada masa usia dewasa menengah. Usia dewasa menengah adalah masa di mana individu sering merenungkan pencapaian,
hidup dan menghadapi tantangan, seperti kasus parubaya. Sumber kebahagiaan pada masa usia dewasa menengah berasal dari stabilitas keluarga, karir yang mapan, serta kondisi kontribusi sosial. Tantangan yang menghambat kebahagiaan pada masa usia dewasa menengah ini yaitu pertama, krisis identitas. Perubahan fisik dan kekhawatiran pada masa depan sering menjadi faktor penghambat kebahagiaan pada masa usia menengah. Pendekatan untuk meningkatkan kebahagiaan pada masa dewasa menengah ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi positif, menjalani gaya hidup yang sehat, serta mempererat hubungan sosial dan membantu individu tetap bahagia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kebahagiaan pada usia dewasa akhir. Pada usia dewasa akhir, individu berada pada tahap kehidupan yang berfokus kepada penerimaan diri dan menikmati waktu bersama keluarga dan juga teman. Kebahagiaan pada usia ini berasal dari hubungan keluarga, pencapaian, dan juga kegiatan rekreasi. Yang menjadi penghambat kebahagiaan pada usia dewasa akhir ini yaitu penurunan kesehatan dan ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi mengenai kebahagiaan dalam rentang kehidupan. Pada usia bayi, kebahagiaan dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan khusus seperti makanan, kenyamanan, dan kasih sayang. Pada usia sekolah, kebahagiaan dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan teman sebaya dan pengalaman belajar. Kebahagiaan pada usia sekolah ini bisa didapat dari bermain, eksplorasi, dan prestasi kecil di sekolah. Lalu pada usia remaja, pencarian identitas dan penerimaan sosial menjadi signifikan. Kebahagiaan pada usia remaja ini sering berhubungan dengan teman sebaya, penerimaan sosial, dan prestasi di sekolah. Dan yang terakhir, pada usia dewasa, kebahagiaan itu dipengaruhi oleh tercapainya pencapaian tujuan hidup, kestabilan keuangan, hubungan keluarga, dan hubungan romantis. Keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan menjadi salah satu faktor utama tercapainya kebahagiaan tersebut.